Ya, mangga. Duduk ya. Duduk. Bawa apa tuh, Kak? Gelas. Oh, gelas isinya apa? Air putih. Air putih. Nggak minum, Ah? Ini lagi minum. Nggak, maksudnya minum yang itu. Haram. Astagfirullahaladzim, Tesar. Besok malam minggu ngapain? Kalau gue biasanya ini sih apa? Ke masjid ya. Masjid Indonesia Tokyo di Meguro. Oh iya, terus? Pool. Oh. Terus paginya ada kajian subuh gitu makan bareng. Kalau udah rapat Nginep acara, berarti? nginep. Oh, terus? Kalau udah rapat acara ya rapat gitu sih paling. Gitu-gitu lang tuh, tiap minggu tuh. Ya kalau misalnya lagi capean ya di rumah dulu gitu. Tapi rata-rata kegiatan berarti itu ya, udah masjid gitu ya. Iya sih gitu. Sabtu Minggu ya. Kalau setiap hari kan kerja Senin sampai Jumat. Oh, gitu. Seru juga ya. Seru. Kalau hidup gua membosankan sih. Iya kelihatan gitu. Tanya dong, gua gimana tanya dong. Ya gimana kehidupan itu? Lu mau tahu aja lo. Tahu aja lo gitu. Hidup gua ngapain nanya lo? Iya. Gitu kan. Berpindah ya? Mau jelas tahu dong Gak kan apa-apa. Iya, baru pindah gua. Ternyata sama aja. Sama aja dengan yang bahula. Sama-sama sepi maksudnya Sama-sama sepi. gitu. Kan. Kotanya mah beda ya. Kotanya beda sih, cuman di tempat gua di mana ini kan ya Tokyo sih, cuman apa ya? Ya lo tadi pas kesini gimana, kayak nggak terlalu ramai gitu kan? Iyalah daerah sini. Daerah Hachioji emang nggak terlalu Hachioji, tapi daerah gunung. Iya. Ya gue emang nggak terlalu ramai sih kalau sini gitu. Tanya dong, gua biasanya emang ngapain gitu? Ayo pengen ditanya. Lu ngapain biasanya? Pengen tahu aja, males gue. Lu gimana sih? Jadi pas lu masuk kerja, lu ngapain aja deh? Pulang ke rumah. Itu berarti Senin sampai Jumat ya? Iya. Oh, ya paling apa mak? Gue nyampe rumah biasanya jam 9 sih. Jam 9. Sejam kan dari tempat kerja ke Iya. sini gitu. Terus mandi, makan, ngecek HP sebentar, tidur di situ. Kayak gitu terus tuh tiap hari. Nah, Lu juga kan? sama sih. Apa yang beda kalau misal lu setiap Senin sampai Jumat gitu? Ya apalagi kalau pulang malam berasa banget ya. Pulang malam tuh capek kan ya. Terus Jam berapa dulu misalnya? misalnya jam 9, jam 10 baru nyampe rumah gitu ya. Terus? Terus itu lapar kan, belum masak. Ya, buka pintu gelap, ada lampu, taruh tas gitu ya. Kita lapar ya, masak, makan, mandi, berendam di ofuro gitu ya. Oh iya, rumah nggak berenam ya? Habis itu ya udah. Lu tidur biasanya berapa tuh? Kan jam 11, jam 12 lah kalau misalnya pulang jam 10 ya. Iya gitu sih. Tapi pagi kan sholat subuh terus udah Iya. 12 aja berarti? Iya, bablas habis itu ya udah berangkat kerja sebagaimana mestinya. Bagaimana mestinya Shakaijin ya? Sakaijin itu apa bahasa Inggrisnya? Susah deh artinya ya. Apa ya Shakaijin tuh kayak ya kalau diartiin bahasa Inggris kan artinya kan apa ya? Apa ya, yang orang yang tadi kan gua mau bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Apa ya, society apa gitu? Iya, makanya orang dewasa yang sudah bekerja dan menyampur baut ke dalam Ya masyarakat. kalau dibahas mungkin kalau diartiin secara rinci mungkin adalah orang yang ketika dia sudah selesai di tahap sekolah terus lanjut terjun ke masyarakat. Oh iya benar. Itu Shakaijin gitu ya. Ya orang kerja lah ya, Orang bisa kerja gitu. di masyarakat gitu ya. Kayak gitu Shakaijin gitu. Padahal tapi di Indonesia kita nggak ada istilah gitu. Maksudnya orang lulus ya udah kerja mah kerja aja ya nggak sih? Iya, kalau di sini ada istilah Sakaijin gitu ya. Shakaijin gitu. Tapi ini sih Banyak. Apa nih? Banyak enggak? Gue sering dengar dari orang Jepang. Ya, kehidupan Sakaijin gini lah. Kayak ada kesan capek, membosankan gitu. Tapi itu tuh kalau bagi anak muda Jepang zaman sekarang tuh kayaknya kayak tanda kutip jadi sebuah kayak pencapaian nih. Misalnya di beberapa, lu cek deh teman-teman lu punya teman Jepang gitu, terutama cewek, di bio Instagram ya kalau misalnya dia baru lulus terus dia kerja, itu di bionya kadang ini sering banget gue kayak Shakaijin ni nenek san nenek itu ada cuy. Asal itu tuh. Jadi kayak sebuah apa ya, pencapaian gitu. Kayak ini gue udah Shakaijin loh, udah tahun ke segini loh gitu. Ada tuh kayak gitu. Jadi gue udah berjuang lah gitu. Jadi tahun gitu. Iya, jadi kayak gitu ya. Kayak sebuah proud gitu. Gitu sih, jadi kayak proud. Tapi beda sama Indonesia gitu kan. Ya gue juga ada teman Jepang. Dia tiba-tiba sering nelfon ke gue, cowok ya. Oh, cowok. Terus satu minggu dia sering nelfon gue. Random gitu. Sabtu minggu. Serius? Cowok lagi. Tapi lu ngapain? Udah ngapa-ngapain sih, paling habis belanja gitu doang. Gue bosan banget ya hari ini, ngapain ya gitu.
ya kurang lebih sama ternyata kehidupannya kayak kita. Salahnya dia pun sebagai orang Jepang di negara dia sendiri dia merasa anjir gue jadi Sakaiji gini banget ya gitu. Maksudnya Terus lo telepon sama dia lama tuh? kadang lama dia melarikan apa, gue pelarian dia. Ya kalau cewek mending ya di cowok gitu ya, gimana ya? Iya, dia apa namanya? Ya, gue juga 1 minggu cuman baca buku di kafe kata dia gitu ya. Terus tiba-tiba udah sore aja, ya udah besok kerja lagi. Ya begitu. Gue tahu ya kehidupan di Indonesia begitu juga apa enggak? Mungkin kalau di Indonesia bisa ngumpul bareng keluarga. Ya beda lah. Ya. Beda sih ya. Kalau sini kan kita kan ya hidup sendiri gitu ya. Nah, orang Jepang pun ngerasain kayak gitu kan gitu. Iya, bukan hanya dia ya, maksudnya kayak rekan kerja gue juga tuh yang bercerita kayak gitu. Tapi mungkin yang membedakan kita sama orang Jepang tuh ya memang seperti itu gitu. Ngerti nggak sih? Gimana? Ya maksudnya orang dia menerima aja gitu. Nggak maksudnya kita udah sering denger lah kayak di orang bikin artikel tentang Jepang segala macam. Orang Jepang tuh apa sangat individualis segala macam gitu. Karena memang ya udah terbentuk seperti itu. Kalau kita kan berasal dari masyarakat yang memang apa ya? Bukan masyarakat yang seperti itu, kita tuh masyarakat yang sangat gotong royong gitu. Iya. Kan gotong royong. Oh iya, gue paham. Kebersamaannya tinggi gitu kan. Iya, masyarakat Indonesia kan masyarakat yang ramai ya. Ramah ya. Bukan ramai. Ramai. Lo tau di sini kan masyarakat sini sangat sepi, sunyi. Ya kalau misalnya di perkotaan iyalah, cuman masuk kan di perkotaan juga ada wilayah perumahan gitu loh. Masuk ke dikit aja, nggak ada orang nongkrong, sepi memang ya silent gitu loh. Apa ya, individualis sih menurut gua sih gitu. Iya. Udah kalau di kita kan ada ibu-ibu lagi pada nongkrong di mana gitu, ngedojek apa gimana lah gitu. Dari situ ada kesan masa kita ramai, terus ya dari situ timbul mungkin kita tuh ramah, sering tegur sapa. Iya kayak kita lewat itu misalnya terus ada kayak apa, abang-abang tukang sayur atau apa gitu. Ya Pak, mari Pak gitu. Iya. Coba lo terakhir kayak gitu kapan? Berapa tahun yang lalu? Kan kita kan udah nggak pernah pulang ya. Sejak ya ada corona gitu kan. Belum pernah pulang gitu. Mudah-mudahan tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa pulang gitu kan. Baru itu 3 tahun. Iya, 3 tahun gitu. Lebaran. Aku tak belum. Iya, 3 kali lebaran ya. Gila. Terus itu beda ya, jadinya. Beda kan. Jadi ya makanya kita tuh bukan masyarakat yang seperti itu. Jadi pas kita ya contoh lah misalnya kita orang Indonesia datang ke Jepang gitu, terus dengan situasi kayak gini ada rasa kaget kan? Kalau dari lu gimana? Banget sih. Gue kan jadi Sakaiji di Jepang. Tahun berapa? Antara di video Instagram. Iya, lu udah tulis di Instagram gitu. Sakaiji mau Sanenmei gitu. Ya lu maksudnya bikin Sakaiji. Gue jadi Sakaiji pertama di Sakaiji di Jepang di sana lah di Hamamatsu ya. Apa namanya? Shizuoka. Gue kan tinggal di asrama perusahaan gitu ya, tempat tinggal dari perusahaan gitu ya. Ya kayak kos-kosan, kamar terus sebelah kamar terus kayak gitu, cuman ya nggak saling mengenal juga. Manchester City kalah. Ramai pasti face-nya. Oke, lanjut terus. Kenapa mana gua? Ya lu tinggal di asrama. Oh iya, tinggal di asrama. Ya gitu, apa namanya? Misalnya ketemu pagi cuman salam gitu doang. Ohayo burai gitu. Standar dan gua sakit, gua kenapa-napa pun gak ada yang tahu. Paling kalau misalkan lu pasti kan hubungin kan, kayak paling dikasih odaiji nih cepet sembuh gitu ya, gitu doang. Itu kan iya kantor, nggak ada kan, kantornya beda walaupun satu asrama, kantornya beda gitu loh. Terus ya paling yang tahu ya justru gitu ya orang-orang Indonesia yang gue kenal di Hamamatsu gitu loh. Dan walaupun begitu kan mereka kan bukan tetanggaan sama gua, tetangga di sini kan jauh-jauh tuh sendiri, jauh-jauh lah. Bukan kayak kita di Indonesia sebelah rumah tetangga Indonesia. Mungkin ada kalau di sini ya yang kayak gitu ya, cuman kan susah dapetin gitu. Iya, dapetin apa tuh sini orang Indonesia gitu. Bener. Kayak gitu loh berarti sakit ya, kayak ya udah kayak sendiri aja gitu. Iya, gua ya kayak misalnya contoh itu kayak misalnya lagi sakit pengen banget sih menurut gua sih. Itu setuju sih. Gua nggak tahu ya, lu udah sampai sakit apa aja di sini gitu. Kalau sakit panjang gua. Tapi bener sih kalau serem banget sakit. Kalau gua tuh paling banter ya ini alhamdulillahnya ya, paling banter masuk angin sih sebenarnya gitu. Gue belum pernah sama sekali di Jepang masuk rumah sakit. Gue ya. Oh, alhamdulillah. Gue belum pernah masuk rumah sakit. Ya maksudnya sakit
kecek ke rumah sakit Belum pernah sampai saat ini. Oh iya, gitu. gue jadi inget, gue pun waktu lagi sakit waktu itu ya, Oh. sama manajer gue, ya udah ke rumah sakit, bisa ke rumah sakit, ya gimana gue ke rumah sakit ini? Lu yang sakit maksudnya? Kalau enggak manggil ambulan, bukan sampai level gue harus manggil ambulan sih, sakit gue itu gitu, ngerti gak? Oh iya. Cuman dia kayak lebih baik apa nggak dibawa ke rumah sakit aja gitu. Iya, cuman ya gimana gue geraknya ini? Emang lu sakit apa waktu itu? Demam gitu? Waktu itu demam, terus sakit, perut gue sakit banget tuh, kenapa? Ternyata kayaknya gue salah makan gitu, ada bakteri apa gitu. Oh. Nah itu tahu dari mana kalau nggak diperiksa? Ya akhirnya gue maksain diri buat periksa gitu loh. Oh akhirnya lu sampai di tahap periksain gitu tuh? Iya, Oh. naik sepeda sakit-sakit gitu. Anjir, sendirian ya? Ya di sini begitu. Ya kalau gua itu sih gua nggak pernah kayak ke rumah sakit, alhamdulillahnya sih gitu. Oh, Yang paling banter itu sakit gua tuh masuk angin. masuk Penyakit angin. desa ya. Kenapa? Penyakit orang desa. Penyakit orang desa. Tapi kan di sini juga, nah masuk angin pun juga kan bisa kan kita terbiasa sama Oh kerokan ya. iya masuk angin tuh ya. Kerokan ya kan? Gua iya tuh. Gua nggak ada yang ngerokin di sini nih. Sama tuh gue juga tuh. Paling ini sih gua Bantar pijit diofur. sendiri gitu. Kasih buat Diofur. pijit sendiri gitu ya. Terus sama minum ini kalau gua ya. Tangan bagian sini tangan deh tuh. Kan misalnya gue mijit sini, saat tangan ini sebenarnya gue sakit, oke gitu. Makanya apa hot cream, balsam, ya hot cream gitu itu beberapa sih, terus apa brand Diofuro. Iya sih, Terus enggak ngaruh-ngaruh. ini kalau gue minum soda, kan bisa kan suka keluar angin ya. Gitu. Bapak gue juga dulu bilang kalau itu minum soda tuh minum Sprite atau apa. Cuman Tapi itu sih itu minimal membantu sih, lumayan sih kalau gue ya gitu. Atau enggak makan pedes. Makan Indomie pedas itu biasanya kalau masuk angin lumayan ini sih. gitu. Makan apa Indomie pedas terus minum teh panas tuh itu. Maknyos ya. Wah, habis ini kayak gue makan. Nah itu maksudnya apa ya? Menurut gua hidup ada yang namanya istilah apa hitorigurasi ya? Iya itu regulasi. Nah, hidup sendiri gitu di Jepang gitu. Yang mana kita ya lu pernah ngekos dari Indonesia? Ah itu tuh gua ini menarik sih. Nah, Gue tuh belum pernah ngekos di Indonesia. Dari SD masa ngekos ya. lu bayangin ada anak SD gitu. Mak, itu apa uang kos bulan ini belum dikirim. Maaf lancang bisa dikirim. Anak SD dimintain duit kos tuh. Gak masuk akal itu terus. Gak pernah ya? Dek? Sampai gue kuliah kan Nah. apa pulang pergi rumah deket lah Jakarta Bekasi, Jakarta Tambun. Terus sekali ngekos masih di Jepang gitu kan. Pertama kali berarti di sini. Jadi gue Berarti nggak Indonesia tahu belum pernah kan? belum. Gue nggak tahu kultur gimana lingkungan ngekos di Indonesia tuh bagaimana ya. Mungkin ya apa namanya tetangga bisa dihubungin gitu segala macam, tetangga kos itu ya. Gue gak tahu ya. Terus misalnya warung dekat di sini kan orang nggak bisa semua dimakan kalau gitu kan. Ya betul. Ya apalagi nggak bisa nongkrong juga di warung, misalnya nongkrong di mana Yoshinoya. Enggak lu nongkrong. Gue bingung deh, tapi kadang orang ya anggap aja enggak gitu. Orang bisa di apa di convenience store itu. Sevel gitu. Iya. Ada yang tempat duduknya gitu ya. Ya enggak juga sih, siapa Iya. juga malam nongkrong situ ya. Iya sih. Ya emang bukan budaya Jepang lah nongkrong itu lah. Ya kalau di kita kan misalnya makan di warteg gitu dekat kos-kosan, mungkin yang gue gak tahu ya. Terus jadi kenal sama warteg, jadi kalau ada apa-apa bisa panggil siapa aja yang ada di sekitar situ. Iya, karena udah kenal gitu kan. Iya. Terus Di sini nggak gitu. beda banget sih memang bisa. Ya itu hubungan apa ya antar manusia itu udah beda sama tempat kita di sana di Indonesia gitu. Iya. Iya. Gue gak tahu ya kalau di desa bagaimana di Jepang ya. Cuman sepengalaman gue ya, gue nggak desa-desa, Hamamatsu kota lah. Enggak jauh enggak jauh beda sih. Nagoya apa lagi? Enggak jauh Tokyo beda. sekarang. Tempat gua kan dulu kan tempat apa berburu rusa ya. Ceker. Sama aja sih ya karena ya orangnya kan kebanyakan juga orang tua gitu ya. Terus iya. kebanyakan apa ya enggak beda banget lah sama Indonesia lah kalau dibandingin mah. Tapi kan kalau rumah-rumah di sini kan ya kita juga sering jalan-jalan kan di perumahan sini gitu ya. Kayak perumahan di Nobita gitu lah ya. Nggak ada kan yang itu kan. Enggak, jadi orang tuh kalau misalnya udah sekali masuk rumah ya udah dia tuh kayak nggak peduli sama tetangganya ya. Gue di Hamamatsu sering sih ngeliat sih obasang apa nenek-nenek nyapu negor gitu doang. Cuman nggak tahu sampai sejauh mana pergosipan mereka gitu. Ya kan nggak ada lagi belanja. Tahu nggak itu rumah Pak Ainun gitu. Gitu. Masa kemarin anaknya ini gitu. Iya, Kan nggak ada kayak gitu. Enggak sih, Nggak gitu. Jadinya interaksinya memang nggak seramai di kita gitu di Indonesia. Itu yang membuat lu ngerasa sepi di sini. Lu ngerasa sepi? Betul. Jadi hitorigurasi itu gue gak maknain sebagai hidup sendiri doang. Makanya tapi hidup benar-benar sendiri tanpa
dalam tanda kutip tanpa bantuan tetangga sekitar, tanpa bantuan orang-orang gitu. Nah, Gitu betul. Nah, menurut gua itu situasi dimana tanpa sadar lu bisa lihat ke diri lu sendiri sih. Kalau gua ngerasa itu bikin gua satu yang mandiri ya. Cuman apa ya, jeleknya menurut gua, ini jelek sih menurut gua gitu. Ngerasa lu bisa ngelakuin apapun sendiri. Lu nggak butuh orang lain gitu. Iyalah, iya sih. Terlalu individualis gitu. Iya. Ya, itu menurut gua nggak tahu ya dinilai jelek apa bagus itu kan. Kalau menurut gua jeleknya ya lu kalau berpikir seperti itu apa ya? Ya, namanya manusia bukan nggak makhluk hidup sendiri gitu kan. Ya memang makhluk individu tapi makhluk sosial juga lah. Itu mungkin poin bagusnya ya lu bisa survive sih. Cuman poin jeleknya ya lu akan kehilangan apa ya, sisi orang Indonesia lu ya. Iya, itu jangan sampai kehilangan sih gitu ya. Gue pernah, ya orang Jepang pun ngakuin hitoregurasi itu taihen susah gitu ya. Kemarin kan gue kan ini kena COVID. Udah sih bilangnya COVID apa sih lu kayak gitu. Iya, gue kena COVID kayak positif ya. Lu pernah COVID? Mana? Ya, akhir tahun Gua tuh. pernah tahu aja, Akhir tahun tuh. Terus ya udah pas gue masuk kantor kemarin, ya Fami gimana kemarin? Ditanya sama orang kantor kan, orang Jepang. Fami kemarin COVID gimana? Taihen apa? Susah ya? Iya, gua kasih lihat, gue foto itu ya 40 derajat gue demam tuh buat laporan. Terus selfie nggak? Nih lihat di 40 derajat. Oh, 40 derajat kata dia. Wah, taihen banget. Taihen tuh sulit ya. Taihen banget gitu ya. Apa namanya? Hitoregurasi lagi ya. Iya, wah itu harus masak sendiri gitu segala macam. Ya, begitulah. Dia ngakuin hitoregurasi, dia memaknai beneran hidup sendiri gitu. Apalagi gaijin orang asing gitu ya. Ya, betul. So, Susah sih gitu, apalagi ya mungkin umur berapa? Sosok ngomong. Umur berapa? 2 Tahun ini? Tahun ini. Oh. Apa? Masih muda lah. Enggak, dia ngomong 28 kan? 28. Itu regulasi nih tinggal sendiri gitu. Gue tahu nih arah pembicaraan kemana nih. Sing. Enggak, kan 28 kan, itu regulasi kan dari kamu. Main gue liat di situ ada apa? Ada tempat makan enak sih. Terus? Enggak, gue pengen ngajak lo makan situ. Oh, gitu. Enggak kan? Gak jelas. Gue pengen nanya, 28 kan gitu. Lu di Jepang udah 3,5 tahun berarti. Iya, ini tahun keempat berarti ya. 28 ya bisa kalau pakai. Dulu kalau mau ditambahin dulu sama di kampus udah 5 tahun gitu ya. Itu Jalanin tadi. kehidupan di Jepang dalam arti ya. Ya beda lah waktu itu. Oh, beda lah ya. Nah, sekarang nih, ini kalau misalnya pakai pola pikir, bisa kalau kita misalnya sekarang berkerumun sama orang Indonesia gitu, pertanyaan yang pertama akan tanyakan adalah kapan? Udah 8 nih kan, Iya. itu nggak di Jepang gitu. Nah di Jepang kan mungkin orang tahu tuh orang Jepang tuh sangat tidak memikirkan akan, jarang memikirkan Walaupun ada gitu, jarang akan memikirkan hidup berpasangan gitu, ya nikah lah gitu. Kalau Indonesia tuh ya udah jadi topik obrolan nggak sih kalau misalnya kayak gitu. Iya sih, benar sih. Kok lu masih sendiri aja umur segini gitu? Nah di sini nih, lu tinggal sendiri nih, umur lu 2 tahun lagi 30 gitu, lu kepikiran nggak? Ya kepikiran lah bos. Pikiran bos. Bos. Oh gitu. Lu doang berarti kepikiran ya? Lu juga. Lu juga. Nah itu akan Ngajak aja. bisa ngajak aja gitu kan. Maksudnya itu loh, apa kita nih sebagai orang Indonesia kan nggak bisa menampilkan gitu, kita terbiasa dengan kayak ya umur segini biasanya harus sudah punya pasangan gitu biasanya gitu. Tapi sekarang lu tinggal di Jepang gitu, dimana yang lingkungan lu sekitar tuh kayak yang nggak mengharuskan itu, yang ngasih kayak lu mau nikah apa enggak, orang sekitar tuh kayak bodo amat gitu. Kayak bukan bodo amat sih, kayak ya udah gitu doang gitu. Ya lingkungan sekitar gue, kalau misalnya gue definisikan lingkungan sekitar gue itu lingkungan kerja gue, ya pasti sih. Cuman kan Iya kan? gue kan Jepang ya? Iya, Jepang doang. Cuman kan kalau ada teman-teman Indonesia pasti sama aja sih, tanya juga sih. Cuma kan di situ bedanya ada kan di situ kan? Ada. Iya kan? Ya kan banyak. Ya adalah teman-teman Indonesia di sini. Gitu. Iya, punya teman mah udah doang ya. Iya, lu kan gak ada teman. Kasian sekali. Dia nggak ada teman gua. Ini juga cuma apa, rekan bisnis ya. Kepentingan podcast. Duitnya juga nggak ada. Enggak, maksudnya gitu itu bedanya gitu. Kalau misalnya hidup ke Jepang kan ya orang mah nggak akan terlalu mikir sih gitu, lo udah nikah atau belum menikah gitu kan. Itu menurut lo salah satu kunci nggak sih untuk memecahkan masalah hitorigurasi itu? Oh, Salah sangat. satunya menikah gitu. Menurut Menurut lo? Iya.
apa ya bukan hanya apa ya sangat lah juga sangat fitrah manusia lah. Tuh bawa agama males gua. Buset lah. Sekuler begitu. Enggak, berarti menurut lo itu salah satu cara atau satu-satunya cara? Itu karena Salah satu tuh maksudnya dari sekian banyak Iya, cara iya, itu iya. salah satunya atau satu-satunya cara menurut lo gitu? Gak apa-apa, jawab aja menurut lo gitu. gue mikir dulu ya. Ya, Butuh jawabannya. Butuh mikir nih jawab. oke. Gua dulu deh. Iya, kasih ya. dulu dah. Kalau menurut gua salah satu sih. Gini. Nih ya, gue jelasin dulu. Kenapa salah satu? Karena misalnya contoh nih, gue lihat lagi-lagi ini contoh ya, gitu orang Jepang gitu. Ya mereka banyak yang sampai umur 40 yang belum nikah banyak tuh ya. Bahkan sampai umur 50 gitu. Cuman kan kita nggak seperti itu ya. Kita enggak gitu. Nggak Cuma- mau. gitu. Cuma mereka apa ya? Dia bisa hidup sampai di umur segitu dan Oh menjalankan iya. hidup. Tapi pasti kan ada kayak ya dia di katakanlah pelarian gitu ya. lah ya gitu untuk apa ya, untuk menutupi Sisi sisi itu dia sendiri mungkin gitu. akan mengisi dengan hal yang lain gitu, nggak tahu gitu, gue belum pernah nanya sampai sebegitunya sih gitu. Itu contoh-contoh gitu, kalau di Banyak sisi sih di itu kan tempat salah kerja satu gue juga. cara gitu kan gitu. Nah mungkin bagi orang Indonesia gue nggak tahu sih ini sebenarnya lebih ke masing-masing personal sih. Itu salah satu cara apa satu-satunya cara gitu. Cuman kalau memang fitrah agama kan ya gitu ya, harus segera ya. kalau sudah cukup umur dan siap gitu ya, ya kayak gitulah Iya, kurang lebih gitu iya. kata-kata ya gitu kan, kayak gitu. Nah, Ya gimana? kalau memang ya kan kalau dalam agama juga kalau lo belum siap menikah ya katakanlah berpuasalah gitu. Makanya ya berpuasalah tuh ya menahan diri dan ya udah dialihkan dulu ke yang lain kalau memang belum bisa ya menikah ya gitu. Jadi memang ada apa namanya solusi ke yang lain kalau memang belum siap untuk menikah gitu loh. Iya. Tapi memang kalau udah siap balik lagi ke menikah karena memang itu sebuah fitrah gitu. Jadi ya mungkin bisa dialihin ke yang lain gitu. Kalau memang belum siap menikah gitu ya. Ya cuma kalau misalnya lu lari ke itu kan tadi contoh yang Jepang gitu yang gue kasih contoh. Kalau misalnya lari ke negara yang lain gitu misalnya. Indonesia. Enggak lah. Indonesia tuh apa ya, angka ya pernikahannya lebih baik daripada Jepang kan. Apa ya misalnya ya? Misal Amerika mah apa ya? Tapi Amerika tuh apa sih? Kumpul-kumpul sih ya. Ya Nggak nikah tapi jelas sih. tinggal bareng gitu. Agak sulit. Ya maksud gua inilah bagi beberapa orang mungkin ya berarti lu sepakat itu bukan satu-satunya cara gitu. Cuman kalau bisa diusahakan gitu. Iya, kalau misalnya gini aja, kalau misalnya belum mampu untuk menikah ya berpuasalah itu dan kita alihkan ke hal-hal positif lainnya. Bisa Iya. naik gunung gitu. Itu ada gunung sih. Ke Gunung Takau. Iya. Iya sih, cuman terutama balik lagi ke kita kan dari sini gitu. Menurut gua memang lumayan menguras apa? Melatih mental banget sih tinggal sendiri di sini di Jepang ya. Iya sih. Walaupun temen lu banyak gitu sih. Iya, ya karena Itu teman hanya sekedar beda teman, dong. bro. Iya, beda. gitu. Mungkin kalau udah umur kayak kita gini kan mungkin mikirnya kayak apa ya? Ya umur segini mungkin kebanyakan kayak apa, cari pasangan untuk teman satu Pasangan atap hidup, gitu iya. bahasa ini gitu. Ya beda lah, teman pasangan hidup pasti disamain pasti. Iya. beda. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba, Mi lu nggak mau tinggal aja sama gue gitu. Seram gua. Iya gitu. Terus Ini kan nggak mungkin gitu, beda gitu kan. Makanya cukup susah sih ya tinggal di Jepang ya. Iya, Sebenarnya gua akuin kalau hidup history gua susah. Mm-mm. Keko. Dan gue juga apa ya, kalau dari gue lebih baik Sangat. jangan terbiasa untuk hidup terlalu sendiri, gimana ya? Jadi Terlalu individu tuh nggak baik. ya itu lu sedang menasihati diri lu sendiri kayaknya. Gue selalu bercermin, gue menasihati diri gue sendiri, terlalu individu tuh nggak baik karena akan timbul pikiran ini kayak gue bisa ngelakuin apapun sendiri gitu. Iya. Dan apa ya? Ya kasarnya kayak gimana? Gue nggak tahu ya orang nilainya tuh bagus apa nggak. Menurut gue nggak juga sih gitu. Ya iyalah, Lu jadinya nanti nggak bakal butuh orang lain gitu. Lu kayak ngerasa semua bisa sendiri gitu. ya iyalah. Apalagi lu hanya bener kayak orang Jepang, hanya aku ingin fokus pekerjaanku gitu. Ya, aku cinta pekerjaanku gitu. Terus ini ya, saking ekstrimnya, besok hari Senin, yes gitu. Iya. Duh, gua kalau kayak gitu ya. Aduh besok Sabtu Minggu lagi gue ngapain ya? Harusnya aku bekerja.
Iya, jangan sampai kayak gitu kita, karena kita bukan terakhir kayak orang yang kayak gitu Iya, sih. tetaplah menjadi orang Indonesia. Ya memang begitu harus kita. Ya harus Betul, dimanapun orang Indonesia. lu tetap harus menjadi orang dari mana berasal gitu, jangan lupa Iya. gitu. Yang orang Indonesia yang ramah, terus jujur sosial tinggi, gotong royong. Betul, jangan terlalu individu lah ya. Iya bro. Gitu, makanya gitu. Yaudah kita ini main aplikasi nih. Apa nih?